Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya lebih berkembang lagi dan tidak ketinggalan berita yang menarik lainnya. Oh ya, kemarin tuh gue ngadain polling ya tentang kita bahas mana duluan nih, sejarah heroin atau sejarah penemu benzodiazepin. Dan kebanyakan suaranya itu dari pollingnya, orang-orang pada bilang pada milih sejarah tentang benzodiazepin. Oke, benzodiazepin kalian udah tahu ya golongan itu ya. Di antaranya kan ada alprazolam, diazepam, terus nitrazepam, clonazepam, macam-macam ya, banyak. Nah, di sini gue pengen pengen ngasih tahu bahwa ada loh penemunya obat ini gitu. Dan eh, langsung aja ya ke pembahasannya. Jadi tuh benzodiazepin itu kalian udah banyak tahu ya. Seperti alprazolam, merek dagangnya kan ada Xanax, Frixitas, Zipras, Zolastin, dan yang lain-lain ya. Lalu kalau dari golongan diazepam itu ada merek dagangnya Valium, Stesolid, terus apa Valdimax ya kalau nggak salah. Nah, ternyata di Indonesia itu obat ini, golongan benzodiazepin ini diklasifikasikan sebagai psikotropika golongan 4, yang dimana psikotropika golongan 4 ini dibolehkan untuk pengobatan dengan tanda kutip harus ada dari pengawasan dokter atau dokter yang memberi obat ini. Nah, obat alprazolam golongan benzodiazepin ini sebenarnya sih untuk sekarang ini dikhususkan untuk orang-orang yang mengidap anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Nah, di tahun 2020 obat alprazolam ini sering apa ya? Paling banyak diresepkan di Amerika Serikat dengan jumlah resepnya itu ada 16 juta resep alprazolam. Jadi banyak dokter sana yang meresepkan obat ini. Jadi resepnya itu ada sekitar 16 juta resep di tahun 2020. Nah, atas perkembangan dunia psikiatri dulu nih ya, pada tahun 1960-1960-an, para peneliti ini mulai mencari cara nih untuk membantu orang-orang yang insomnia, yang terutama itu akibat kecemasan. Jadi orang yang insomnia karena kecemasan, nah para peneliti ini mencari obat yang khusus gitu untuk mereka dengan pengidap insomnia dengan kecemasan. Karena di saat itu mungkin ada beberapa ya, tapi yang benar-benar dikhususkan ini belum ada gitu. Nah, kita masuk nih awalnya nih. Kisah benzodiazepin itu dimulai di Krakau. Maaf ya spellnya kalau salah ya. Di Krakau itu Polandia. Pada pertengahan
1930-an. Nah, penemunya ini namanya Dr. Leo Sternbach. Nah, maaf nih spellnya ya. Nah, Dr. Leo ini pada 1930-an ini bekerja di sebuah kelompok kimia gitulah yang disebut heptoxdiazin, yaitu di Amerika Serikat di Departemen Penelitian Kimia Hoffman La Roche di Amerika di Nutley, New Jersey. Nah, si Dr. Leo ini dia itu ahli kimia kelahiran Kroasia. Jadi Dr. Leo ini lahir di Kroasia, kebangsaan Kroasia. Nah, Dr. Leo ini akhirnya berhasil mengembangkan benzodiazepin pertama. Nah, yang dia kembangkan yang pertama itu kandungannya bernama chlordiazepoxide atau Librium. Nama pasaran obatnya Librium waktu itu. Nah, dengan perkembangannya terus diteliti hingga pada tahun 1955 yaitu ditemukanlah Librium. Lalu Dr. Leo ini terus meneliti dan memodifikasi kimia chlordiazepoxide ini, akhirnya menghasilkan diazepam, yaitu kalau merek dagangnya dulu Valium. Itu pada tahun 1963. Jadi tahun 1963 Dr. Leo berhasil memodifikasi obat Librium, ditemukanlah Valium, yaitu kandungannya diazepam di tahun 1963. Nah, pil ini, diazepam ini mencatatkan lebih dari 2,3 miliar dosis peresepannya di Amerika Serikat pada tahun 1978. Bayangin, tahun 1978 para dokter itu ibaratnya meresepkan obat ini hingga tercatat itu di dosisnya ya. Ada sekitar 2,3 miliar dosis gitu. Pada tahun 1978 peresepannya ya. Banyak banget berarti di Amerika ya. Jadi pada tahun 1930 juga itu ada kalau nggak salah tentang sejarah heroin juga ada tuh. Heroin kalau nggak salah diberhentikan di 1930. Nanti next episode kita bahas ya tentang sejarah awal mula heroin. Oke, kita lanjut pembahasan tentang sejarah benzodiazepin. Nah, itu dialah di tahun 1978 2,3 miliar dosis peresepannya di Amerika Serikat. Nah, karena itulah Dr. Leo ini bisa disebut bapaknya benzo. Karena selain Librium dan Valium, Dr. Leo ini juga menyintetiskan, menghasilkan atau bisa juga menemukan ya, dari Librium sama Valium ini akhirnya menemukan nitrazepam. Kalian pasti juga tahu nitrazepam ini merek dagangnya dulu tahun 90-an ya, ada ya. Itu namanya Mogadon. Terus kalau sekarang Dumolit. Nah, itu menghasilkan itu. Lalu setelah itu menyintetiskan lagi
setelah dumolit itu, setelah nitrazepam, yaitu flunitrazepam yang kita kenal sebagai Rohypnol. Lalu dia menemukan lagi, yaitu clonazepam, yang kita tahu kalau sekarang itu ada Klonopin, Rivotril, Riklona. Nah, itu clonazepam kandungannya. Dan banyak yang ditemukan oleh Dr. Leo ini. Benzolain maksudnya yang ditemukannya. Nah, lalu penelitian lanjutan benzodiazepin ini pada akhirnya menghasilkan alprazolam dengan merek Xanax yang dipatenkan pada waktu itu di Jerman tahun 1970. Ya, jadi obat ini emang dari dulu dikhususkan untuk orang yang insomnia karena kecemasan. Nah, pada akhirnya tahun 1970 alprazolam dipatenkan di Jerman. Nah, obat ini pun dirancang untuk digunakan dalam itu tadi untuk gangguan kecemasan, gangguan panik, dan mual akibat kemoterapi. Kanker kan terkadang kan harus kemoterapi ya. Jadi suka mual katanya tuh kalau orang kemo. Nah, itu bisa menggunakan alprazolam untuk mualnya. Nah, obat ini juga dapat diresepkan untuk untuk orang gangguan dengan kecemasan umum, GAD ya. Lalu pengobatan kondisi kecemasan dengan depresi komorbid turunan. Dan lalu alprazolam ini sendiri dipatenkan pada tahun 1970-an di Jerman. Lalu dikembangkan oleh J.B. Hester di Upjohn Company. Dulu namanya Upjohn Company. Yang kemudian Upjohn ini menjadi bagian dari Pfizer Inc. Apa Pfizer Inc ya? Bukan .inc, Pfizer Inc. Kan sekarang tuh kalau sanak kan belakangnya kan tulis ada Pfizer ya. Terus kayak apa lagi? Vaksin dari Pfizer, ya itu dari Jerman ternyata kan. Nah, lalu pada tahun 1981 telah disetujui nih oleh Food and Drug Administration FDA Amerika Serikat bahwa obat alprazolam ini digunakan pada dikhususkan lah, benar-benar dikhususkan untuk orang-orang yang mempunyai gangguan kecemasan dan gangguan panik. Kan tadinya kan obat benzo ini dikhususkan untuk insomnia ya, dicari obat insomnia karena kecemasan gitu. Tetapi sekarang ini obat ini dikhususkan untuk orang-orang yang pengidap anxiety disorder dan panic disorder, hanya khusus untuk orang itu gitu. Jadi mungkin kalau insomnia beda lagi ya obatnya. Kalau dulu memang adanya benzodiazepin ini untuk gangguan tidur, insomnia gitu. Nah, itulah Bapak Benzo, Dr. Leo Sternbach. Dia itu lahir di Kroasia, kalau nggak salah ya. Ya, dia itu kelahiran Kroasia dan dia meneliti sepanjang hidupnya mungkin tuh dia mencari-cari ya. Nah, karena di tahun 1930-an itu ada juga heroin gitu. Sejarah heroin ada 1930-an, tapi
di tahun 1930-an itu heroin itu dulu sebagai obat batuk. Nah, kan sebagai obat batuk anak kecil. Nanti deh next episode kita akan membahas tentang heroin ya, awal mulanya ya. Jadi kalau untuk benzodiazepin ini kita udah tahu siapa penemunya, yaitu Dr. Leo Steinbach, orang Kroasia, dan dipatenkan oleh Upjohn ya di Jerman tahun 70, yang sekarang itu kemudian bernama Pfizer. Jadi ya sampai di sini dulu pembahasan tentang sejarah benzodiazepin. Mohon maaf kalau ada salah informasi dari gue, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar, dan kalian juga bisa kasih masukan ke gue apa yang harus dibahas selanjutnya tentang obat-obat apa aja gitu kan. Kalian pasti kan masih bertanya-tanya nih. Kemarin juga ada yang ngebahas, Bang, bahas tramadol dong. Nah itu karena benzodiazepin, alprazolam dengan tramadol tuh udah beda golongannya. Kalau alprazolam kan benzodiazepin, sedangkan tramadol itu dari kelas golongan opioid. Ya, itu lebih seru lagi tuh. Nanti kita akan bahas ya semuanya di next episode. Oke, sampai di sini dulu. Nah, untuk kalian yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya nggak ketinggalan berita yang menarik lainnya. Lalu, semoga kalian sehat-sehat semua dan diberikan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai di sini dulu pembahasannya. Ciao.